Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kelompok kami akan membahas tentang sumber belajar. Di video kali ini ingin membahas tentang sumber belajar berbasis lingkungan, sumber belajar berbasis teknologi, sumber belajar di organisasi. Anggota kelompok kami terdiri dari EN Afliani Nur, Insani Amalia, Rahma Rahmadana, dan Irfan. Kami dari jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Berikut. Lingkungan sebagai sumber belajar. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkungi atau melingkar. Pengertian lainnya yaitu sekalian yang terlingkung di suatu daerah. Lingkungan yang berada di sekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar loh, seperti masyarakat di sekeliling sekolah, lingkungan fisik di sekitar sekolah, bahan-bahan yang tersisa atau tidak dipakai, bahan-bahan bekas, dan bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar atau alat bantu dalam belajar, serta peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi, media pembelajaran lingkungan adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengalaman ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajar siswa sebelum dan sesudah menerima materi dari sekolah. Lingkungan dapat memperkaya bahan dan kegiatan belajar. Lingkungan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber belajar, terdiri dari yang pertama, lingkungan sosial, 2, lingkungan alam, dan 3, lingkungan buatan. Itu pemanfaatan lingkungan dapat dilakukan dengan cara membawa lingkungan ke dalam kelas, seperti menghadirkan narasumber untuk menyampaikan materi di dalam kelas. Agar penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar berjalan efektif, perlu dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta tindak lanjutnya. Memanfaatkan lingkungan sekitar dengan membawa siswa-siswa untuk mengamati lingkungan akan menambahkan keseimbangan dalam kegiatan belajar. Artinya, belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas, namun juga di luar ruangan kelas. Dalam hal ini, lingkungan sebagai sumber belajar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan sosial dan budaya, perkembangan emosional, serta intelektual. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut dengan TIK mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga membawa perubahan yang cukup signifikan dalam percepatan dan inovasi penyelenggaraan pendidikan di berbagai negara. Melalui pemanfaatan TIK, kita dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan cara membuka dengan lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Adapun manfaat dari penggunaan media dan sumber pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, yang pertama, media pembelajaran berbasis komputer dapat mengakomodir peserta didik yang lamban menerima pelajaran. Yang kedua, ialah media pembelajaran berbasis komputer dapat merangsang peserta didik untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan laboratorium atau simulasi. Yang ketiga, kendali berada di tangan peserta didik. Berikut ini merupakan beberapa jenis sumber dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Melalui sumber belajar berbasis teknologi yang disajikan dengan alat bantu seperti komputer, diharapkan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan menantang bagi peserta didik, karena peserta didik dituntut untuk mencari sendiri persoalan yang dihadapi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Organisasi sumber belajar adalah subunit kerja yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan memiliki tugas membantu terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan menyediakan pelayanan media pembelajaran yang diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Jenis-jenis organisasi sumber belajar. Yang pertama, perpustakaan. Yang kedua, laboratorium. Pusat kegiatan belajar. Keempat, pusat sumber belajar.
Pusat sumber belajar mempunyai fungsi dan kegiatan, yaitu 1. Fungsi pengembangan sistem instruksional. Fungsi ini menolong jurusan atau departemen dan staf tenaga pengajar secara individual di dalam membuat rancangan dan pemilihan options untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar dan mengajar. 2. Fungsi informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering memerlukan informasi baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan usahanya. 3. Fungsi pelayanan media. Fungsi ini berhubungan dengan pembuatan rencana, program media dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh staf pengajar. Fungsi produksi. Fungsi ini berhubungan dengan penyediaan materi dan bahan pelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui sumber komersial. 5. Fungsi administratif. Fungsi ini berhubungan dengan cara-cara bagaimana tujuan dan prioritas program dapat tercapai.